Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masihi Advent hari ke-7 sedunia. Dan saat ini adalah pertemuan kelima untuk kita semua. Dan sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, saya ajak kita semua untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami bersyukur untuk berkat-Mu sampai saat ini. Ketika kami akan membawa doa-doa dan permohonan kami kepada-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah Heaven is waiting, atau surga sedang menunggu. Saudara pun kekasih, penulis Kristen yang bernama Ellen G. White di dalam buku Maranatha halaman 68 alinea yang ketiga, di sana dituliskan seperti ini. Sekarang ini adalah masa yang sangat penting terhadap segala yang hidup. Para pejabat dan negarawan, orang-orang yang menduduki posisi kepercayaan dan wewenang, para pria dan wanita, pengambil kebijakan dari semua kelas sosial, menaruh perhatian mereka pada peristiwa-peristiwa yang terjadi menimpa kita. Mereka sedang mengamati hubungan yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Mereka mengamati intensitas yang sedang mengambil alih kepemilikan setiap unsur bumi. Dan mereka mengetahui bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan terjadi, bahwa dunia ini berada di ambang krisis yang luar biasa. Saudara kekasih, ketika saya membaca kutipan ini, saya juga terentak. Oleh karena saudara, kita sementara melihat bahwa kita sementara menuju kepada satu dunia di mana akhir dari segala sesuatu akan terjadi. Saudara yang kekasih, dan dalam menantikan hari yang dahsyat yang selama ini kita nanti-nantikan, saudara, sesungguhnya ada sesuatu kebutuhan besar yang kita butuhkan dalam menantikan agenda Tuhan ini. Apa itu, saudara? Kecurahan roh hujan akhir. Benar, kecurahan roh hujan akhir. Di dalam kitab Injil, khususnya di dalam Matius pasal yang ke-7, dalam Matius 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11, di sana ada satu perikop yang berbicara tentang hal pengabulan doa. Kita tahu bersama ini adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, atau yang kita kenal Mount Beatitudes, atau a state of supreme happiness. Itu adalah satu kondisi kebahagiaan yang tertinggi yang diulas oleh Yesus di dalam kitab Injil. Nah, saudara yang kekasih, di dalam ayat ini, Matius pasal yang ke-7 ayat 7 mulai dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya di dalam satu perikop ini juga mengandung janji bagi mereka yang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Dan kebanyakan dari kita menganalogikan atau menginterpretasikan ayat ini dengan berkat materi atau berkat jasmani. Mari kita lihat lebih lanjut, saudara. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sudah cukup dengan kita meminta, kemudian kita cari, kemudian kita ketuk, kemudian kita akan mendapatkan apa yang kita minta dan kita butuhkan? Saudara-saudara, tentunya tidak demikian. Kita membutuhkan satu hubungan. Kita harus membutuhkan satu relasi yang baik. Dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya yang akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Saudara yang kekasih, hubungan dengan Tuhan sangat menentukan apakah kita pantas menerima apa yang telah kita minta, dan apakah kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Saudara, logikanya seperti ini. Saya mendatangi salah seorang pengusaha, kemudian saya ketuk pintu, datang ke kantornya, kemudian saya meminta sejumlah uang yang saya butuhkan. Menurut Anda,
apakah saya akan diberi atau sebaliknya saya akan diusir? Ya, ketika Anda masuk ke salah satu perusahaan, katakanlah ya, kemudian Anda meminta sesuatu tanpa ada hubungan baik, Anda tidak kenal dengan dia, ya, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar Anda akan ditolak, Anda akan diusir, dan Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Ketika kita akan meminta kepada Tuhan, saudara, kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pertanyaan, bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita? Hubungan yang akrab dengan Tuhan kita? Jawaban hanya satu, saudara. Kita harus setia. Kita harus setia. Dan kita harus setia. Itu jawabannya. Saudara, mari kita perhatikan lebih lanjut. Di dalam Matius 7, ayat 7 hingga ayat 11 ini. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mereka akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Kita lanjut kepada ayat yang ke-11, saudara. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ini yang Tuhan janjikan, ya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam bahasa Greek kata baik ini adalah agathos, ya, yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris good things, goodness atau goods atau kindly, ya. Artinya hal-hal yang baik, sesuatu yang spesial yang Tuhan akan berikan. Kalau kita telusuri lebih jauh, saudara, apa yang baik yang Tuhan akan berikan? Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13, Dr. Lukas dijelaskan seperti ini, saudara. Ya, mari kita lihat. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kita perhatikan bagian terakhir ini, saudara. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam Injil Matius dijelaskan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik. Tetapi di dalam kitab Lukas di sana dijelaskan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ternyata kebaikan yang Tuhan janjikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Kesimpulannya di dalam Lukas 11 ayat 13, saudara. Kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kita adalah kuasa Roh Kudus yang Dia akan berikan kepada siapa yang meminta kepadanya. Bukan materi, saudara, bukan berkat secara jasmani, tetapi berkat Roh Kudus yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan ini adalah pemberian terbesar, pemberian yang terindah, pemberian yang termulia dari Allah Bapa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara terkasih, heaven is waiting. Sorga sedang menunggu. Ya, di dalam buku Maranatha, ya, yang ditulis oleh R.J. White, halaman 70, di dalam alinea yang ketiga, di sana dituliskan seperti ini. Ketika Roh Allah mengambil alih hati kita, Ia akan mengubah hidup kita. Pikiran-pikiran yang penuh dosa akan disingkirkan. Perbuatan-perbuatan jahat ditinggalkan. Cinta kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, dengki, dan perselisihan. Sukacita menggantikan kesedihan, dan wajah mencerminkan cahaya surga. Luar biasa, saudara. Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kita, di dalam konteks Lukas pasal yang ke-11 dan 13, Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menjadi bagian kita, hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan sukacita, dan kita akan mencerminkan cahaya surga dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih,
kita diberitahu bahwa Roh Kudus akan diberikan ketika kita meminta kepadanya. Kita juga diberitahu bahwa surga sedang menunggu untuk memberi kita hadiah ini bersama dengan seluruh umat-umat Tuhan. Jadi, apakah surga menunggu? Apakah surga menunggu saya dan saudara? Mungkinkah kita tidak benar-benar mengenali kebutuhan rohani kita yang besar? Mungkinkah kita sudah puas dengan kehidupan kita saat ini? Dengan materi yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, posisi yang kita miliki, dengan segala sesuatu yang dunia telah berikan kepada kita. Sesungguhnya saudara, sesungguhnya kebutuhan yang terbesar bagi umat-umat Tuhan saat ini adalah Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menggapai akan apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, umat-umat Tuhan harus memiliki kecurahan Roh Kudus, roh hujan akhir, agar kita benar-benar dipulihkan dan disiapkan untuk hari Maranatha. Saudara, kutipan terakhir di dalam Review and Herald Maret 19 tahun 1895. Nyonya Ellen White menuliskan seperti ini. Turunnya Roh Kudus ke atas gereja dinantikan seperti di masa depan, tetapi adalah hak istimewa gereja untuk memilikinya sekarang. Carilah, doakanlah, percayalah, kita harus memilikinya, dan surga sedang menunggu untuk memberikannya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan datang pada doa pada saat ini. Saudara, seperti biasa ada 5 hal yang menjadi kebutuhan yang perlu kita doakan secara global yang disiapkan oleh General Conference. Yang pertama adalah kita berdoa agar mereka yang baru saja terpapar dengan COVID-19 diberikan hikmat, dan mereka kiranya boleh diberikan kesabaran. Bahkan ada metode-metode khusus bagi para dokter perawat sehingga mereka boleh diberikan perawatan yang tepat dan mereka disembuhkan. Yang kedua, kita berdoa bagi anggota-anggota jemaat, anggota gereja sedunia agar menjadi terdepan sebagai model dalam gaya hidup sehat. Yang ketiga, kita berdoa agar kita sebagai satu gereja agar mengetahui betapa efektif untuk mempraktikkan dan membagikan pekabaran kesehatan. Oleh karena pekabaran kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Kita kabarkan baik lewat online, video, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita berdoa agar kita tidak menggunakan waktu di rumah. Ya, saat-saat ini ketika kita tinggal di rumah, agar kita tidak mengusahakan pada hiburan duniawi, tetapi kita menggunakan waktu untuk belajar firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, membaca buku-buku rohani, agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang kelima terakhir, kita berdoa bagi gereja-gereja seluruh dunia untuk membuat rencana-rencana agar memiliki hubungan dengan anggota-anggota selama waktu-waktu isolasi ini. Baik saudara-saudara, mari kita ambil waktu bersama dengan seluruh umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari kelima dalam program 100 hari berdoa, kami boleh kembali awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kebutuhan kami yang terbesar saat ini, ketika kami meminta kepada Tuhan, kita mencari dan mengetuk, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Dan sesungguhnya di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, sesuatu yang terbaik Tuhan telah siapkan bagi kami semua, yaitu kecurahan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kami. Dan ketika kami diberikan Roh Kudus, kami akan mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang baik kami akan terapkan. Dan setiap kehidupan kami, semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kecurahan Roh Kudus Tuhan akan segera berikan bagi kami, bagi dunia ini, roh hujan akhir, sehingga ini menandakan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang untuk menjemput kami di dunia yang sudah tidak aman lagi.
Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa pada hari kelima ini. Biarlah ya Tuhan, yang pertama kami berdoa untuk mereka yang baru saja terpapar dengan COVID-19. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan biar mereka boleh menerima hal ini ya Tuhan. Sambil berdoa kepada para medis, diberikan hikmat, diberikan kuasa, agar mereka boleh memberikan perawatan yang maksimal, yang tepat, sehingga mereka boleh memberikan juga satu kesembuhan tentunya bagi mereka yang baru terpapar COVID-19. Di dalamnya ya Tuhan, kami mau berdoa agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berada di garis depan untuk mempraktekkan, untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Di dalamnya Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh selalu praktekkan kehidupan nusra, nutrisi yang baik, ada exercise gerak badan, ada udara yang segar, kami boleh makan makanan yang baik, terlebih kami juga boleh menikmati air yang segar, dan kami juga akan selalu percaya kepada Tuhan. Di dalamnya lewat gaya hidup sehat, kami akan kuat dan kami tidak akan terpapar dengan COVID-19 ini. Bapa di sorga, biarlah ya Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan kami juga boleh mempromosikan, kami boleh selalu mengumandangkan untuk gaya hidup sehat. Dimanapun kami boleh berikan, baik lewat media sosial, lewat berita-berita online, dan semua kami boleh gunakan Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia untuk gaya hidup sehat, sehingga dunia boleh mengenal bahwa ya Tuhan, lewat juga pekabaran kesehatan adalah merupakan tangan kanan penginjilan, dan lewat pekabaran kesehatan banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar orang-orang yang ada di seluruh dunia ini ya Bapa, boleh akan selalu melihat bahwa situasi ini adalah situasi yang sulit. Kami boleh berada di penghujung dunia yang menandakan bahwa krisis akan segera terjadi. Dan biarlah kami akan tetap teguh di dalam Tuhan. Kami akan selalu menyiapkan diri kami, keluarga kami, bahkan orang lain bagi hari mana dan semakin dekat. Dan Bapa di surga, bagian terakhir dari doa kami mau berdoa, biarlah Tuhan akan menolong agar pemimpin-pemimpin gereja akan menyiapkan akan satu formula yang baik untuk bisa menghubungkan umat-umat Tuhan. Di mana saat ini ya Bapak, walaupun banyak umat-umat Tuhan sementara dalam karantina atau dalam isolasi pribadi, biarlah Tuhan berkati agar kami boleh memiliki hubungan-hubungan yang baik untuk memberikan satu kekuatan bersama-sama dengan seluruh umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Bapa di sorga, Engkau berkati terus bangsa negara yang kami cintai ini. Tuhan akan selalu berikan kepada kami satu kondisi yang lebih baik, walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan, tapi kami boleh melihat bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati negeri ini ya Tuhan, agar kami boleh terlepas dari situasi sulit ini, dan kami kembali boleh beraktivitas, boleh beribadah, boleh bekerja, boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.